Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang fungsi eksponensial. Kali ini adalah pertemuan yang keempat. Dalam hal ini akan saya fokuskan dalam membahas hubungan antara akar dengan pangkat. Ya. Apa itu hubungan antara pangkat dengan akar? Ya. Ini hubungan antara akar dan pangkat. Simak penjelasan berikut ini. Ya. Jadi kalau kita ingin mencari hubungan, ya, kita ingin mencari hubungan pangkat dengan akar. Ya. Yang pertama adalah kalau ada A pangkat M per N itu sama dengan saya kenalkan membaca dulu biar kalian nanti paham. Sebelum membahas hubungan antara pangkat dan akar, maka saya berikan dulu simbol dan cara membacanya. Ya, simbol yang pertama, kalau ada akar tidak ada sesuatu begini, ini X, ini dibaca, akar pangkat 2 dari X. Jadi ini bacanya akar pangkat 2 dari X. Akar pangkat 2 dari X. Ya. Kenapa ini penting? Ya, cara membaca ini penting. Saya berikan ini ketika kalian mendengar kata-kata akar pangkat 2 dari X. Nah, ini juga dibaca akar X. Maka di benak kita nanti muncul seperti simbol ini. Ini bacanya bisa dibaca akar dari X. Akar dari X. Bisa dibaca akar pangkat 2 dari X. Juga bisa dibaca akar X. Akar X. Yang sering digunakan adalah akar X. Jadi kalau ada orang mengatakan akar X, begitu, ya maksudnya seperti ini. Yang kedua, nanti kalau ada gini, ini dibaca akar pangkat 3 dari X. Kalau begini nanti, ini dibaca akar pangkat 4 dari X. Begitu. Ini penting. Cara membaca ini biar kita nanti kalau mau menyampaikan sebuah informasi bisa mengucapkan. Gitu ya. Nah, kemudian kalau begini, ini akar pangkat, dibaca akar pangkat N dari X. Nah, ini jadi cara membacanya seperti itu. Ya, itu yang pertama. Nah, setelah ini baru saya bahas hubungan antara pangkat dengan akar. Jadi, saya bahas hubungan pangkat dengan akar. Yang pertama yang saya bahas, kalau ada A pangkat M per N, A-nya itu ada A pangkat M per N, itu maksudnya adalah akar, kalau diubah menjadi akar pangkat, ini akar pangkat N dari A pangkat M. Jadi itu akar pangkat N dari A pangkat M. Saya ulangi. Akar pangkat
N dari A pangkat M. Nah, saya berikan contohnya sekarang. Contohnya itu, misalkan, kalau ada 5 pangkat 2/3, berarti ini kalau diubah menjadi bentuk akar, ini akar, ini 3, ini 5 kuadrat. Berarti sama dengan akar pangkat 3, bacanya, dari 25. Gitu. Kemudian yang kedua, misalkan 10 pangkat setengah. Ini berarti akar dari 10. Ini tidak tertulis, ini 2. Misalkan lagi adalah 3 pangkat 1/4. Ini kalau ditulis dalam bentuk akar 4 dari 3 pangkat 1 berarti sama dengan akar pangkat 4, akar pangkat 4 dari 3. Ini bacanya akar pangkat 4 dari 3. Ya, itu cara mengubah bentuk pangkat ke dalam bentuk akar. Bentuk pangkat ke dalam bentuk akar. Misalkan nanti ada seperti ini. Kalau saya punya akar 10 pangkat 2x plus 3 per 3 misalkan. 10 pangkat 2x plus 3 per 3. Ini kan dalam bentuk pangkat. Kalau ingin diubah ke dalam bentuk akar, berarti akar pangkat 3. Akar pangkat 3. Dari 10 pangkat 2x plus 3. Nah. Misalkan lagi, berikutnya adalah 6 dipangkatkan 3x min 10 per 2. 6 dipangkatkan 3x min 10 per 2. Kalau ini dijadikan ke dalam bentuk akar, ini kan 2, tidak tertulis. 6 dipangkatkan 3x min 10. Bacanya akar dari 6 pangkat 3x min 10. Nah, gitu. Kalau misalkan lagi, itu adalah 16 pangkat x kuadrat min x plus 3. Ini nanti kalau diubah menjadi akar ini per 2. Sorry, akar 2. Nah, berarti ini akar pangkat 2, tidak ditulis. 16 pangkat x kuadrat min x plus 3. Ya, seperti itu. Ya, ini mengubah pangkat menjadi bentuk akar. Itu hubungan yang pertama. Kemudian yang kedua dibalik, kalau ada akar pangkat n dari a pangkat m sama dengan a pangkat m per n. Dibalik sekarang. Yang pertama, misalkan kalau ada akar dari 3, berarti ini 3 pangkat setengah. Berikutnya, misalkan ada akar 3 dari 25, gitu, ya sama dengan akar 3 dari 5 kuadrat, gitu. Berarti sama dengan 5 pangkat 2/3. Itu contohnya seperti itu. Berikutnya lagi, kalau ingin dapat contoh lagi, saya contohkan.
Misalkan saya punya akar pangkat 3 dari 6 pangkat X plus 2 misalkan. Maka ini akan menjadi 6 pangkat X plus 2. Nah, jadi per 3. Misalkan lagi punya akar dari 10 pangkat 6x min 7 gitu. Berarti ini 10 dipangkatkan 6x min 7 per, kan Anda ada di sini itu 2. Nah, seperti itulah. Yang pertama adalah bagaimana mengubah bentuk pangkat menjadi akar. Yang kedua ini mengubah dari akar menjadi pangkat, bentuk akar menjadi bentuk pangkat. Nah, itulah hubungan antara pangkat dengan akar sekarang. Hubungan antara pangkat dengan akar. Ya. Kemudian berikutnya yang ketiga akan saya membahas yang ketiga yang saya bahas adalah yang pertama tadi kan mengubah pangkat menjadi akar. Yang kedua mengubah akar menjadi pangkat. Yang ketiga yang saya bahas adalah sifat operasi akar, sifat-sifat akar, sifat akar, sifat akar. Sifat akar itu yang pertama, sifat akar yang pertama itu ya, sifat akar yang pertama itu kalau ada akar pangkat n, akar pangkat n dari A kalikan B itu sama dengan akar pangkat n dari A dikalikan akar pangkat n dari B. Jadi bacanya, kalau yang kiri ini bacanya akar pangkat n dari A kalikan B. Nah, bacanya sekali, akar pangkat n-nya sekali bacanya. Kalau yang kanan ini bacanya akar pangkat n dari A dikali akar pangkat n dari B. Jadi yang kanan itu membaca akar pangkat n-nya 2 kali. Nah, ini perlu dibuktikan sifat ini. Perlu dibuktikan. Apakah benar akar pangkat n dari A kali B itu sama dengan akar pangkat n dari A dikali akar pangkat n dari B. Apakah benar? Nah, bukti. Dibuktikan. Bukti. Akar pangkat n dari A kali B itu kan sama dengan akar pangkat n dari A kalikan B pangkat 1. Karena A, B itu sama dengan A kali B pangkat 1. Kan gitu kan. Nah, kemudian ini kan sama dengan akar pangkat n, ini nanti sama dengan, ini kan A kalikan B pangkat 1/n. Ya. Nah, kenapa? Dasarnya ini. Kalau yang kedua ini, dasarnya ini, kalau ada akar pangkat n dari A pangkat m, itu berarti A pangkat m kalikan n. Berarti kalau ada akar pangkat n dari A kali B pangkat 1, berarti sama dengan A kalikan B pangkat 1/n. Nah, dari hubungan yang kedua ini. Nah, kedua ini.
Nah, ini sendiri kan sama dengan A pangkat 1/n dikali B pangkat 1/n. Sifat perkalian. Ingat, perkalian. Perkalian itu punya sifat. Kalau ada A B pangkat M sama dengan A pangkat M dikalikan B pangkat M. Kan gitu. Berarti kalau ada A B pangkat 1/n, ya A pangkat 1/n dikali B pangkat 1/n. Nah, lanjut. Berarti sama dengan A pangkat 1/n kalikan B pangkat 1/n. Ingat, ini. Kalau ada A pangkat M/n, kalau ada A pangkat M/n, berarti sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Berarti ini apa? Akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B. Nah, kan itu. Sehingga terbukti. Terbukti apa? Tadi setelah diproses bahwa akar pangkat N dari A kali B itu setelah diproses ternyata sama dengan akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dikalikan B. Terbukti. Nah, inilah sifat pertama dari sifat akar. Ya. Apa buktinya? Nanti juga berlaku bolak-balik ini. Ini lagi berlaku bolak-balik. Maka berlaku juga kalau ada akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B, maka ini juga jadi akar pangkat N dari A kali B. Jadi ini juga berlaku bolak-balik. Bolak-balik. Nah, saya contohkan misalkan. Kalau ada akar 6, itu berarti akar 2 dikalikan 3 sama dengan akar 2 dikalikan 3. Nah, misalkan lagi, kalau ada akar, katakanlah akar pangkat 3 dari 10, berarti nanti akar pangkat 3 dari 5 kali 2, begitu. Sama dengan akar pangkat 3 dari 10 dikali akar pangkat 3 dari 2. Nah, kemudian kebalikannya, kalau ada akar 4 dikali akar 5, berarti ya sama dengan akar 20. 4 kali 5. Kebalikannya berlaku juga. Kalau ada akar X, akar pangkat 3X dikali akar pangkat 3 dari Y kuadrat, begitu. Ya sama dengan akar pangkat 3 dari X, Y kuadrat. Jadi berlaku bolak-balik di sini. Nah, itu sifat pertama yang harus kita ketahui. Karena ini juga nanti digunakan untuk menyederhanakan akar. Sifat yang kedua, yang B, ini sifat-sifat akar yang kedua nanti, yang B. Yang B nanti, kalau ada akar pangkat N dari A per B. Kalau ada akar pangkat N dari A per B, bacanya begitu. Ini nanti akan sama dengan akar pangkat N dari A per akar pangkat N dari B. Nah, buktinya apa? Nah, buktinya apa? T. Nah, bukti. Buktinya itu akar N, akar pangkat N dari A
per B itu kan sama dengan akar pangkat N dari A per B pangkat 1. Sama dengan menggunakan sifat ini. Kalau ada akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. A pangkat M per N. Nah, menggunakan itu. Nah, itu berarti sama dengan A per B begitu dipangkatkan per N. Nah, ingat sekarang. Ingat. Ada sifat. Ya. Kalau ada A per B gitu, pangkatkan N, itu kan sama dengan A pangkat N, M, A pangkat M per B pangkat M. Nah, nanti coba lihat di pertemuan kedua, sifat itu sudah saya buktikan. Nah, itu kan. Dengan menggunakan ini, sifat ini, maka ini nanti akan A pangkat per N per B, dari B pangkat per N. Nah, ini nanti dengan menggunakan sifat, dengan menggunakan hubungan, kalau A pangkat M, nah ini, A pangkat M per N, itu kan sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Berarti ini akar pangkat N dari A per, nah, akar pangkat N dari B. Ya, jadi terbukti sekarang. Jadi ini terbukti. Terbukti bahwa apa? Akar pangkat N dari A per B itu sama dengan akar pangkat N dari A per akar pangkat N dari B. Juga kebalikannya nanti. Kalau ada akar pangkat N dari A per akar pangkat N dari B, ya sama dengan akar pangkat N A per B. Nah, akan berlaku seperti itu. Nah, kan berlaku seperti itu. Sudah terbukti. Ya. Jadi contohnya apa? Contohnya, nah, contohnya itu misalkan, nah, contohnya, kalau saya punya akar 2 per 3, ya sama dengan akar 2 per akar 3. Misalkan saya punya akar 4 dari 5 per 6, begitu. Ya sama dengan akar pangkat 4, akar pangkat 4 dari 5 per akar pangkat 4 dari 5. Atau kebalikannya. Nah, kalau saya punya akar 3 dari 2 per akar 3 dari 5, ya sama dengan akar 3 dari 2 per 5. Nah, seperti itu contohnya. Nah, itu sifat yang kedua. Ya. Jadi nanti dua sifat ini harus kalian ketahui dan harus kalian pahami. Ya. Kemudian nanti buktikan. Ya, nanti buktikan, ini dibuktikan, tidak saya buktikan di sini. Yang dibuktikan apa? Yang C nanti, yang kalian buktikan apa? Akar pangkat N dari A plus B itu tidak sama dengan akar pangkat N dari A ditambah akar pangkat N dari B. Tidak sama. Silahkan buktikan. Begitu juga nanti yang D, kalau ada akar pangkat N dari A min B, ini juga tidak sama dengan akar pangkat N dari A dikurangi akar pangkat N dari B. Tidak sama ini. Jangan digunakan. Jadi yang sama hanya 2. Nah,
yang samanya 2. Apa yang sama? Yang sama itu adalah yang pertama adalah akar pangkat N dari A kalikan B sama dengan akar N kali akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B, atau berlaku bolak-balik. Nah, yang sifat yang kedua, akar pangkat N dari A per B itu sama dengan akar pangkat N dari A per akar pangkat N dari B, atau bolak-balik. Nah, sedangkan ini tidak berlaku. Itu tidak berlaku. Nah, itu harus kalian pahami. Ya. Sekali pahami, tadi hubungan antara akar ada 2, bisa mengubah bentuk pangkat ke bentuk akar, atau kebalikannya bentuk akar ke dalam bentuk akar. Ya. Kemudian sifatnya ada 2 yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau ada akar pangkat N dari A, B, itu sama dengan akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B. Nah, itu, saya mengungkapkan ini untuk latihan mendengar. Akar pangkat A per B itu sama dengan akar pangkat N dari A per akar pangkat N dari B. Sifat yang kedua. Jadi saya ulangi, sifat yang kedua. Akar pangkat N dari A per B itu sama dengan akar pangkat N dari A per akar pangkat N dari B. Sedangkan yang ini tidak berlaku. Yang ini tidak berlaku. Nah, itu tidak berlaku. Silakan buktikan bahwa itu tidak berlaku. Ya, itulah sifat akar. Kemudian yang kita bahas selanjutnya adalah menyederhanakan bentuk akar. Yang keberapa itu? Yang ketiga ya, yang keempat. Yang keempat itu menyederhanakan bentuk akar. Yang ke berapa? Yang keempat itu menyederhanakan bentuk akar. Menyederhanakan bentuk akar. Yang pertama yang saya sederhanakan adalah yang A nanti yang saya sederhanakan adalah akar pangkat 2. Akar pangkat 2. Jadi kalau yang pertama saya berikan contoh akar 4. Ini bacanya akar 4. Sebenarnya akar pangkat 2 dari 4, tapi bacanya akar 4. Ini kan sama dengan akar pangkat 2 kuadrat berarti 2. Kenapa? 2 pangkat 2 per 2. Artinya ini kan 2 per 2. Ingat tadi apa namanya? Ini hati. Kalau ini akar pangkat N dari A pangkat M berarti A pangkat M per N. Itu. Berarti ini 2 per 2. Tidak tulis 2. Berarti sama dengan 2. Berikutnya akar pangkat 9 itu sama dengan akar pangkat 2 dari 3 kuadrat. Ini kan sama dengan 3 pangkat 2 per 2. Berarti sama dengan 3. Kalau ada akar 2 kuadrat, 2. Akar 3 kuadrat, 3. Ini bacanya akar. Ya. Yang di awal tadi. Berarti kalau saya punya begini, ini nanti pasti sama dengan, kalau akar pangkat 2 kuadrat, 2. Akar pangkat 3 kuadrat, 3. Berarti nanti kalau akar X kuadrat, ini pasti X. Nanti kalau ada akar X pangkat 4, begitu. Ini nanti pasti akar X kuadrat. Nah,
kuadrat. Karena pangkat 4 itu 2 kali 2. Ini nanti sama. Kalau akar X kuadrat, X. Akar X pangkat 4, nanti pasti akar dari X kuadrat, berarti ini X kuadrat. Kalau dari X kuadrat, X. Berarti kalau akar dari X kuadrat kuadrat, ya X kuadrat. Nanti akan terbentuk pola. Perhatikan polanya di sini nanti. Berarti kalau nanti akar X pangkat 6 pasti sama dengan 3. Ini kan kalau 2 jadi pangkat 1. Kalau 4 di pangkat 2. Kalau 6 pasti pangkat, sorry, maksud saya X pangkat 3. Nah. Nanti dengan pola yang sama, akar dari X pangkat 8 maksud saya, nanti pasti X pangkat 4. Nanti dengan pola yang sama, X pangkat 10, maka X pangkat 5. Ingat, kalau X pangkat 2, X. Berarti 2 dibagi 2, X. Kalau X pangkat 4, berarti 4 dibagi 2. Udah. Karena kan, kalau ini tadi kan 2 dibagi 2. 2. Kita tadi kan 2 dibagi 2, 1 bagi 3. Kalau nanti X pangkat 2, akar dari X pangkat 2 itu ya X pangkat 2 dibagi 2 ya X. Nanti 4 dibagi 2 berarti X pangkat 2. Kalau X pangkat 6 berarti 6 dibagi 2, 3. Nah, kalau dia 8, begitu, dibagi 2, 4. Kalau X pangkat 10, 10 bagi 2, 5. Ini pola pada akar pangkat 2. Harus paham ini. Nah, misalkan nanti disuruh, ini. Misalkan ada akar 8. Akar 8. Ini kan sama dengan akar 4 dikali 2. Sama dengan akar 4 dikali akar 2. Kan itu kan. Akar 4 tadi caranya seperti ini berarti sama dengan 2 akar 2. Ini cara menyederhanakan. Misalkan lagi akar 18. Ini nanti sama dengan akar 9 kali 2. 9 kali 2. 9 kali 2. Ini nanti sesuai dengan sifat akar, sifat tadi, berarti akar 9 kalikan akar 2. Akar 9 itu sama dengan cara mencarinya seperti pola ini. Berarti ini 3 akar 2. Nah, misalkan lagi disuruh menyederhanakan akar X pangkat 3. Akar X pangkat 3 nanti berarti akar X kuadrat dikalikan X. Kenapa? Jadi X pangkat 3 itu kan sama dengan X pangkat 2 tambah 1. Nah, ini nanti sama dengan X pangkat 2 dikali X. Sifat A pangkat M plus N sama dengan A pangkat M dikalikan A pangkat N. A-nya X, M-nya 2, N-nya 1. Berarti X pangkat 2 dikalikan X. Kenapa dipecah X pangkat 2? Karena akar pangkat 2, maka yang istimewa, contohnya X kuadrat, akar X kuadrat istimewa. Karena pangkatnya habis bagi 2. 2 bagi 2, 1. X pangkat 4 juga istimewa untuk akar pangkat 2 loh ya. Akar pangkat 2 loh temanya ini. Maka X pangkat 4 istimewa karena 4 habis bagi 2 jadi X kuadrat. Jadi akar X pangkat 4 itu X kuadrat. Ini kan polanya hari ini. Akar X pangkat 6 juga istimewa karena 6 habis bagi 2 berarti X pangkat 3. Ini juga begitu, X pangkat 8 juga istimewa karena 8 habis bagi 2 berarti X pangkat 4. Nah, itu kan. Kemudian yang terakhir akar X pangkat 10, 10 istimewa. Nah, 10 habis bagi 2, 5. Ini juga itu. Dipecah sedemikian rupa sehingga yang satunya istimewa, yaitu habis dibagi 2. Ini kan sama dengan akar X kuadrat dikalikan akar X. Kan gitu kan. Berarti ini nanti akar X kuadrat 2 dibagi 2, berarti polanya kan tadi ini 2 bagi 2, X akar X.
Misalkan ini akar Y pangkat 5. Ini harus dipecah menjadi Y pangkat 4 dikalikan Y. Kenapa? Kenapa kok tidak diubah menjadi begini? Y pangkat 5 diubah menjadi Y pangkat 2 dikalikan Y pangkat 3. Karena ini masih bisa dijabarkan lagi. Nah, ini kan Y pangkat 2 dikalikan Y pangkat 2 dikalikan Y kan gitu kan. Y pangkat 2 dikalikan Y pangkat 2 kan Y pangkat 4. Dicari yang habis bagi 2 yang terbesar. Kalau ini kan 2 masih Y pangkat 5 itu kan bisa diubah menjadi Y kuadrat dikalikan Y pangkat 3. Nah, juga Y pangkat 5 itu bisa diubah jadi Y pangkat 4 dikalikan Y. Tapi pilih yang habis dibagi 2 tapi yang memuat paling besar, Y pangkat 4. Nah, ini nanti pasti akar Y pangkat 4 dikali akar Y. Nah, akar Y pangkat 4 itu Y pangkat 2. 4 bagi 2. Ini akar Y. Nah, misalkan lagi, ya, akar pangkat akar dari P pangkat 3 Q pangkat 7, misalkan R begitu ya. Ini nanti pasti sama dengan akar P pangkat 2 dikalikan P karena pangkat 3 itu. Dikalikan Q pangkat 4 dikalikan Q pangkat 3, ini habis dibagi 2. Kalau akar pangkat 2 harus dipecah, salah satunya habis bagi 2. Kalau P pangkat 3 itu dipecah menjadi P kuadrat kalikan P, karena P kuadrat nanti 2 itu habis bagi 2. Q pangkat 4, Q pangkat 7 diubah menjadi Q pangkat 4 dikalikan Q pangkat 3. Karena nanti 4 habis bagi 2. Ini dikali R, kan gitu kan. Kalau dipecahkan akar begitu P kuadrat Q pangkat 4 P Q pangkat 3 R kan gitu kan. Nah, kalau ingin memecah lagi berarti sama dengan akar P kuadrat dikalikan akar Q pangkat 4 dikalikan akar P Q pangkat 3R. Yang tidak istimewa sarangkai. Nah, maka ini nanti sama dengan P ini Q kuadrat akar P Q pangkat 3R. Ya. Jadi saya ulangi keunikan dari akar pangkat 2. Kalau akar 4 itu sama dengan akar 2 pangkat 2. Nah ini kalau jadikan bentuk pangkat berarti 2 pangkat 2 per 2. 2 per 2 itu kan 1. Berarti 2 pangkat 1, 2. Akar 9 juga begitu. Jadi akar 3 kuadrat. Karena 3 kuadrat itu 9. Nah ini kalau jadikan pangkat berarti 3 pangkat 2 per 2. 3 pangkat 2 per 2. 2 per 2 itu 1, 3 pangkat 1, 3. Jadi kalau akar 2 kuadrat ya 2. Akar 3 kuadrat 3. Berarti akar X kuadrat itu X. Karena ini 2 per 2. Ini kan 2 per 2. 2 per 2 ini. Nanti 2 per 2 X. Kali ini 4 per 2 X kuadrat. Jadi akar X pangkat 4 itu nanti sama dengan X kuadrat. 4 dibagi 2. Istimewanya seperti itu. Ini bahasan pangkat 2. Kalau ini akar 6, akar X pangkat 6, ya 6 dibagi 3, X pangkat 3. Ya. Kemudian akar X pangkat 8, 8 dibagi 2, 4. Nah, nanti akar dari X pangkat 10, 10 bagi 2, 5. Nah, kemudian ini menyederhanakan juga begitu. Nah, ini untuk pangkat. Ini akar 8 itu sama dengan akar 4 dikalikan 2. Akar 4 dikalikan 2, 2 akar 2. Akar 4 sudah dicari tadi. Akar 18 sama dengan akar 9 kali 2. Sifatnya tadi akar A kali B tadi. Berarti akar 9 dikalikan akar 2. Akar 9 tadi dicari 3.
Akar X pangkat 3 dijabarkan X pangkat 2 dikalikan X. Berarti akar X kuadrat dikalikan akar X. Akar X kuadrat 2 dibagi 2 itu X akar X. Akar Y pangkat 5 itu dijabarkan menjadi Y pangkat 4 dikalikan Y. Jadi akar Y pangkat 4 dikalikan akar Y. 4 dibagi 2, 2 berarti Y pangkat 2 akar Y. Dan seterusnya. Itu keistimewaan akar pangkat 2. Sekarang yang berikutnya yang akan saya bahas itu akar pangkat 3. Akar yang apa B ya. Yang B nanti keistimewaan dari akar pangkat 3. Pangkat 3. Yang pertama misalkan saya punya akar pangkat 3 dari 8. Berarti sama dengan akar pangkat 2 pangkat 3. Ini 3. Berarti 2 pangkat 3/3 sama dengan 2. Keunikannya hampir sama. Selalu ini dibagi ini. 2. Gitu kan? Nah, akar pangkat 3 dari 27. Ya akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3. Ini kan 3 pangkat 3/3 sama dengan 3. Ini sama. Bahwa 3 pangkat 3 dibagi 3. Nah, misalkan lagi akar pangkat 3 dari 125. Sama ini. Ini akar pangkat 3 dari 5 pangkat 3. Langsung 3 dibagi 3 itu 1 berarti 5. Nah. Nanti kalau ada akar pangkat 3 dari X pangkat 3, ya 3 dibagi 3, X. Kalau menemukan akar pangkat 3 dari X pangkat 6, ya 6 bagi 3, X kuadrat. Polanya begitu. Kalau ada begitu akar pangkat 3 dari X pangkat 9 sama dengan X pangkat 3, 3/3. Nanti kalau ada X akar pangkat 3 dari X 30 misalkan ya X pangkat 10, 30 bagi 3. Nah itulah keunikan-keunikan dari apa namanya akar pangkat 3. Yang hampir sama cara nalarnya seperti sama akar pangkat 2. Nah, kalau diberikan ini akar 24, akar pangkat 3, suruh menyederhanakan. Ini nanti akar pangkat 3 dari 8 kalikan 3. Ini nanti akar pangkat 3 dari 8 perkalian sifat perkalian itu sama dengan akar pangkat 3 dari 3. Nah, ini nanti sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 dikali akar pangkat 3 dari 3. Ini 3/3, 1. Berarti 2. Ini nanti adalah 2 akar pangkat 3 dari 3. Berikutnya lagi, kalau ada akar 250, akar pangkat 3. Ini nanti berarti akar dari 125 dikalikan 3, akar pangkat 3, akar pangkat 3. Berarti sama dengan akar pangkat 3 dari 125 dikalikan akar 3 dari 125. Dari 3. Dari 3. Berarti sama dengan akar 3 dari 5 pangkat 3 dikali akar 3 dari ini 2. 1,2. Ini 2 berarti 2. Berarti 2. Ya. Berarti sama dengan ini 3/3, 1 berarti 5 pangkat 1. 5 akar pangkat 3
dari 2. Nah, itu contohnya. Berikutnya misalkan akar misalkan lagi adalah akar pangkat 3 dari X pangkat 7. Berarti akar pangkat 3 dari X pangkat X pangkat 6 dikalikan X. Karena X pangkat 7 itu X pangkat 6 dikalikan X. Berarti akar pangkat 3 dari X pangkat 6 dikalikan akar pangkat 3 dari X. 6 dibagi 3, 2 berarti X kuadrat akar pangkat 3 dari X. Misalkan lagi ketemu, misalkan nanti ini. Akar pangkat 3 dari X pangkat 4, Y pangkat 5, kemudian Z kuadrat. Ini nanti pasti akar pangkat 3 dari X pangkat 3 dikali X. Gitu. Dikalikan Y pangkat 3 dikalikan Y kuadrat. Begitu. Dikalikan Z kuadrat. Berarti sama dengan akar pangkat 3 dari X pangkat 3 ini. Yang istimewa. Yang habis bagi 3. Akar pangkat 3 Y pangkat 3 dikali akar X. Akar pangkat 3 maksudnya X. Y kuadrat yang istimewa saya kumpulkan. Z kuadrat. Berarti sama dengan 3 dibagi 3 itu X. 3 dibagi 3 itu adalah Y, berarti Y pangkat 1, akar pangkat 3 dari X, Y kuadrat, Z kuadrat. Ya, itulah keunikan pangkat 2. Nah, saya ulangi, keunikan dari pangkat 2. Pangkat 3 saya. Akar pangkat 3 dari 8. 8 itu 2 pangkat 3. Berarti nanti pasti 2 pangkat 3 dibagi 3. 3 dibagi 3 itu 1. Jadi 2 pangkat 1. 2. Akar 3 dari 27. Berarti ini akar 3. Akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3. Berarti nanti 3 pangkat 3 dibagi 3. 3 pangkat 1 berarti 3. Akar pangkat 3 dari 125. Berarti akar pangkat 3 dari 5 pangkat 3. Berarti masih 5 pangkat 3 per 3. Nah, itu berlaku. Kalau akar pangkat 3 dari X pangkat 3 ya, X pangkat 3 per 3 berarti X. Akar pangkat 3 dari X pangkat 6 berarti nanti X pangkat 6 per 3. 2. 6 per 3 itu 2. Akar pangkat 3 X pangkat 9 ya sama dengan X pangkat 9 dibagi 3 itu 2. Berarti X pangkat 3. Sorry. 9 bagi 3 itu 2. Kalau akar pangkat 3 dari X pangkat 30, ya berarti X pangkat 30 dibagi 3. 30 dibagi 3 itu 10. Berarti X pangkat 10. Nah, itu. Kemudian nanti akar 3 dari 24. Berarti kan akar pangkat 3 dari 83. Sifat. Nah, karena 24 itu sama dengan 83. Ini sifatnya akar 3. Akar pangkat 3 dari 8 dikali akar pangkat 3 dari 3. Akar pangkat 3 dari 8 dikali akar pangkat 3 dari 3. Nah, 8 itu 2 pangkat 3. 3 dibagi 3 itu 1. Berarti 2 pangkat 1. 2. Dan akar pangkat 3 dari 3. Akar pangkat 3 dari 250. Berarti kan akar pangkat 3 dari 125 dikalikan 2. Berarti akar pangkat 3 dari 125 dikalikan akar pangkat 3 dari 2. Nah, 125 itu kan 5 pangkat 3. Berarti ini 5 pangkat 3 per 3. Berarti 5. Nah, dikali akar
akar pangkat 3 dari 2. Kemudian akar pangkat 3 dari X pangkat 7. Berarti akar pangkat 3 dari X pangkat 6 dikalikan X. Karena X pangkat 7 itu X pangkat 6 dikalikan X. Nah, sifatnya berarti akar pangkat 3 dari X pangkat 6 dikali akar pangkat 3 dari X. Nah, 6 dibagi 3, 2. Berarti X kuadrat dikalikan akar pangkat 3 dari X. Dan seterusnya. Itu keunikan dari akar pangkat 2. Ya. Nah, kemudian saya lanjut. Saya lanjut keunikan akar pangkat 4. Nah, cara mikirnya sama. Akar pangkat 4. Nah, akar pangkat 4. Keunikannya sama. Nah, misalkan punya akar 16. Akar pangkat 4 dari 16. Sama berarti akar 4 ini 2 pangkat 4. Berarti 2 pangkat 4 dibagi 4. 1 berarti 2. Berikutnya akar pangkat 4 dari 81. Nah, nanti akar 4 dari 3 pangkat 4. Berarti nanti gunanya 3 pangkat 4/4. Berarti 3 pangkat 1, 3. Sama nanti. Begitu juga nanti akar pangkat 4 dari X pangkat 4. Ya, X. Ya. Nanti juga begitu sama akar pangkat 4 dari X pangkat 8. Ya, X pangkat 8 dibagi 4, 2. Nanti kalau ketemu akar pangkat 4 dari X pangkat 12. Nah, berarti X 12 bagi 4, 3. Nah, nanti dicari lagi. Akar pangkat 4 dari X pangkat 20 misalkan. Ya, X pangkat 20 bagi 4 adalah 5. Nah, itu keistimewaan dari akar pangkat. Jadi sama berpikirnya akar pangkat 2, akar pangkat 3, akar pangkat 4. Ya, saja seperti ini. Polanya sama. Nah, kemudian kalau disuruh menyederhanakan, begitu. Misalkan akar pangkat 4 dari 32. Sama ini, berarti akar 4 dari 16 dikali 2. Ini nanti sama dengan akar pangkat 4 dari 16 dikali akar pangkat 4 dari 2. Kan gitu, sama tadi. Berarti nanti sama dengan akar 4 dari 2 pangkat 4 dikali akar 4 dari 2. Nah, 4 bagi 4, 1 berarti 2 pangkat 1, 2. Akar pangkat 4 dari 2. Sama. Misalkan lagi, akar pangkat 4 dari X pangkat 7. Ya, ini nanti sama dengan akar pangkat 4 dari X pangkat 4 dikali X pangkat 3. Nah, berarti sama dengan akar pangkat 4 dari X pangkat 4 dikali akar pangkat 4 dari X pangkat 3. Kan gitu. Berarti ini nanti sama dengan akar pangkat 4 dari X pangkat 4, 4/4, 1 berarti X. Akar pangkat 4 dari X pangkat 3. Misalkan lagi, akar pangkat 4 dari X pangkat 41 misalkan. Ya, ini harus dipecah menjadi yang satunya habis dibagi 4. Akar pangkat 4 dari X 40 dikali X pangkat 1 X. Berarti sama dengan akar 4 dari X pangkat 40 dikalikan akar pangkat 4 dari X. Kan gitu kan. Nah, sama dengan 40 bagi 4, 10. Berarti X pangkat 10 akar 4 dari X. Nah,
Tuh, keunikan akar pangkat 4. Ya. Kemudian kalau ingin menyederhanakan, misalkan yang terakhir ini suruh menyederhanakan, misalkan akar pangkat 4 dari X pangkat 6 dikalikan Z pangkat 9. Misalkan. Ini maka harus diubah menjadi akar 4 dari X pangkat 4 dikali X pangkat 2 gitu. Dikali Z pangkat 8, Z pangkat 1. Yang X pangkat 6 diubah jadi X pangkat 4 dikali X pangkat 2. Yang Y pangkat 9 diubah jadi Y pangkat 8 dikalikan Y pangkat 1. Nah, sama akar X pangkat 4 yaitu akar pangkat 4 dari X pangkat 4 itu X. Nah, langsung. Akar pangkat 4 dari Y pangkat 8 itu 8 dibagi 4 berarti Y kuadrat. Yang tidak istimewa berarti X kuadrat Y. Nah, inilah hasilnya. Hasilnya. X itu dari X akar pangkat 4 dari X pangkat 4, 4 bagi 4, 1. Y kuadrat itu akar pangkat 4 dari Y pangkat 8, 8 bagi 4, 2. Yang diistimewa X kuadrat Y, tapi ini akar pangkat 4. Ya. Seperti itu. Nah, ternyata kan sama keunikannya. Ini saya ulangi. Jadi kalau akar pangkat 4 dari 16, berarti akar pangkat 4 dari 2 pangkat 4 ya 2 pangkat 4 per 4. 4 per 4 1 berarti 2 pangkat 1. 2. Akar pangkat 4 dari 81, akar pangkat 4 dari 81, berarti akar 4 dari 3 pangkat 4 kan 81 itu 3 pangkat 4. Berarti nanti sama dengan 3 pangkat 4 dibagi 4. 4 dibagi 4 kan 1, 3 pangkat 1, 3. Nanti akar pangkat 4 dari X pangkat 4, begitu ya. X pangkat 4 per 4, 4 per 4 itu 1, berarti X pangkat 1. Nah, kemudian akar pangkat 4 dari X, akar pangkat 4 dari X pangkat 8, sama dengan X pangkat 8 dibagi 4, 8 dibagi 4 itu 2, berarti X kuadrat. Akar pangkat 4 dari X pangkat 12, berarti X pangkat 12 per 4, X pangkat 3. Nah, ini sama. Akar pangkat X, akar pangkat 4 dari X pangkat 20, berarti X pangkat 20 per 4, 20 berarti 5, berarti X pangkat 5. Nah, untuk menyederhanakan akar, kalau akar pangkat 4 dari 32 itu akar 60. Akar pangkat 4 dari 16 dikalikan 2. Nah, ini sifatnya akar pangkat 4 dari 16 dikalikan akar 4 dari 2 sifatnya. Nah, ini sendiri 16 itu 2 pangkat 4. Berarti nanti 4 per 4 itu 1, baik 2 pangkat 1 itu 2 dikalikan akar pangkat 4 dari 2. Dan seterusnya seperti itu. Ya. Itulah keunikan dari akar pangkat 4. Nah, nanti akar pangkat 5 analog, silakan cari sendiri keunikan dari akar pangkat 5. Nanti juga begitu pangkat 6, pangkat 7. Jadi untuk mencari pangkat 5, pangkat 6, akar pangkat 6, akar pangkat 7, akar pangkat 8, ya analog dengan seperti yang sudah saya jelaskan, bagaimana keistimewaan dari akar pangkat 2, akar pangkat 3, akar pangkat 4. Jadi saya menjelaskan sampai akar pangkat 4. Ya, itu yang perlu kalian pahami, yang perlu kalian pahami. Ya. Dah, itu saja dari saya dipahami itu. Dan insya Allah pertemuan berikutnya saya akan membahas nanti saya akan membahas persamaan eksponen. Nah, nanti saya akan membahas persamaan eksponen yang mengkaitkan bentuk akar. Jadi nanti
pembahasan berikutnya adalah pembahasan apa namanya persamaan eksponen yang ini nanti pertemuan berikutnya akan saya bahas persamaan eksponen bentuk pertama, pangkat fx sama dengan pangkat gx. Ya, untuk berlatih agar pemahamanmu kuat nanti terhadap konsep konsep. Nah, itu silakan simak soalnya itu konsep hubungan antara pangkat dengan akar. Ya, silakan kalian kerjakan seperti nampak pada layar sebelah kiri. Yang pertama itu ubah ke dalam bentuk akar, yang itu bentuk pangkat, kemudian kalian disuruh mengubah ke dalam bentuk akar. Kemudian yang kedua itu mengubah bentuk akar menjadi bentuk pangkat. Itu yang kedua. Ubah ke dalam bentuk pangkat. Nah, itu yang kedua. Seperti itu. Kemudian yang ketiga nanti ini mengubah ini menyederhanakan bentuk akar yang sudah saya jelaskan tadi sampai pangkat 4. Ini mengubah menyederhanakan bentuk akar yang sudah saya jelaskan tadi. Ya. Ya, seperti itu. Nah, itu 3 nomor itu silakan kalian kerjakan. Gitu ya. Saya yakin dengan mengerjakan ini pemahamanmu terhadap hubungan antara pangkat dengan akar semakin kuat. Konsepmu dalam memahami hubungan antara pangkat dan akar semakin kuat. Ya. Ya. Demikianlah pertemuan keempat dari saya. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.